Tim Resmo Polres Sukoharjo berhasil mengamankan pelaku penusukan terhadap supir bus Batik Solo Trans yang terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Sukoharjo. Setelah kurang lebih 9 tahun memakai narkotika jenis sabu, seorang pria 43 tahun inisial IM ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan sabu. Dalam rangka menjalin kemitraan demi terciptanya kondusivitas wilayah hukum Kabupaten Pamekasan, Kapolres Pamekasan berbaur dengan puluhan anggota komunitas Vespa dalam kegiatan acara Kopi Kamtipmas. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi hari ini. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Menteri Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Tim Resmo Polres Sukoharjo berhasil mengamankan pelaku penusukan terhadap supir bus Batik Solo Trans yang terjadi di Jalan Ahmad Yani, Desa Makam Haji, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo. Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit dalam konferensi pers menjelaskan bahwa pelaku adalah AR, berusia 37 tahun, warga Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. AR nekat melakukan penusukan pada supir bus BST dikarenakan merasa kesal telah dipepet bus BST saat melintas di Jalan Ahmad Yani, Kartasura. Kapolres menambahkan bahwa sebelum diamankan, AR sempat berusaha kabur dan menghilangkan bukti-bukti dengan merubah cat sepeda motor miliknya serta membakar jaket yang ia kenakan dan mengubur pisau yang digunakan untuk melakukan penusukan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 351 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Untuk motif penusukan itu tidak ada rencana, namun pada saat mengendarai kendaraan roda 2 dan bis itu menyerempet atau menyenggol sehingga keluar jalur, berarti motifnya kesal dan sakit hati. Untuk riwayat pelaku memang sudah pernah melakukan tindak pidana. Apa itu? Curanmor masuk, penipuan masuk. Sementara itu, pemirsa, setelah kurang lebih 9 tahun memakai narkotika jenis sabu, seorang pria 43 tahun inisial IM ditangkap polisi. Warga yang berdomisili di Desa Kedung Winagun, Kecamatan Klirong, Kebumen ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan sabu. Setelah kurang lebih 9 tahun memakai narkotika jenis sabu, seorang pria 43 tahun inisial IM ditangkap polisi. Warga yang berdomisili di Desa Kedung Wirangun, Kecamatan Klirong, Kebumen ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan sabu. IM ditangkap jajaran Satres Narkoba pada hari Minggu 17 Maret 2024 saat berada di pinggir jalan raya Desa Sitirjo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kapolres Kebumen AKBP Reki melalui Kasih Humas Polres AKP Heru Sanyoto saat konferensi pers mengungkapkan tersangka ditangkap saat mengambil paket sabu yang baru dibelinya. Penangkapan tersangka bermula dari laporan masyarakat. Dari penangkapan itu,
polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu paket sabu yang dikemas dalam plastik klip bening, serta handphone Android yang digunakan untuk komunikasi agar mendapatkan sabu. Alhamdulillah, Sat Narkoba Polres Kebumen telah mengamankan yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, yaitu saudara IM yang telah diamankan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 di pinggir jalan raya masuk desa Siterejo, Kecamatan Cilong, Kabupaten Kebumen. Kepada polisi, tersangka mengaku mengkonsumsi sabu sejak tahun 2015 silam. Bahkan dalam seminggu tersangka biasa mengkonsumsi sabu 2-3 kali. Tersangka membeli dari seseorang lalu mengambil di sebuah tempat yang disepakati bersama. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara paling lama 12 tahun penjara. Kasih Humas Polres Kebumen juga berpesan kepada seluruh masyarakat Kebumen untuk benar-benar menjauhi narkotika, mengingat ancaman hukuman yang berat juga dapat merusak masa depan. Dari Humas Polres Kebumen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lain, penyidik Unit 3 Subdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Sumsel segera melimpahkan tahap 2 berkas perkara pengoplosan tabung gas LPG 3 kg ke tabung LPG 12 kg pada penangkapan yang dilakukan 27 Februari 2024 lalu. 3 tersangka masing-masing berinisial AK alias B, HE alias A, dan HD alias SE berhasil diamankan. Panit 3 Subdit 1 Tipit Indaksi Ditreskrimsus Polda Sumsel Ibtu Anita mengatakan ungkap kasus pengoplosan tabung gas LPG ini bermula dari adanya informasi masyarakat yang langsung ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di lokasi yang diinformasikan. Hasilnya dilakukan penangkapan terhadap ketiga tersangka saat tengah mengoplos tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg di sebuah lahan kosong samping stasiun LRT di Jalan Gubernur Habastari, Jakabaring. Peran ketiga tersangka AK alias B sebagai pelaku utama yang mengajak dan berkomplot dengan kedua tersangka lainnya HE dan HD untuk melakukan pengoplosan tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg. Berkas perkara akan segera dilimpahkan bersama tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Sejumlah barang bukti yang disita diantaranya 100 buah tabung gas LPG 3 kg, 16 buah tabung gas LPG 12 kg, 1 unit timbangan, 70 buah segel warna kuning, 220 buah segel warna putih, 12 buah alat suntik, 250 buah karet rubber seal, dan 1 unit kendaraan roda 4 untuk operasional. Ketiga tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dengan ancaman pidana 6 tahun dan denda maksimal sebanyak 60 miliar rupiah. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Divisi Humas Polri menggelar konferensi pers terkait perkembangan laporan gangguan Kamtibmas yang mengalami penurunan sebanyak 132 kasus atau 6%. Dan berikut pernyataan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Gangguan Kamtibmas per tanggal 24 April 2024 kemarin, secara umum perlu kami sampaikan tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 132 kasus atau 6,54%, yaitu pada hari Rabu 24 April 2024 sebanyak 1.885 kejadian dan pada hari Selasa 23 April 2024 sebanyak 2.017 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi, antara lain pertama pencurian dengan pemberatan, yaitu sebanyak 161 kasus.
Pada urutan kedua ada tindak pidana narkotika sebanyak 145 kasus, kemudian disusul ketiga adalah curanmor sebanyak 57 kasus, dan kemudian keempat ada tindak pidana perjudian sebanyak 9 kasus. Kelima, pencurian dengan kekerasan curas yaitu sebanyak 16 kasus. Terdapat jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pertanggal 24 April 2024 yaitu sebanyak 490 kejadian. Apabila dibandingkan dengan tanggal 23 April 2024 ini sebanyak 540 kejadian, ini mengalami penurunan yaitu sebanyak 50 kejadian atau 9,26%. Dengan rinciannya sebagai berikut: dari jumlah kejadian 490 kejadian, korban meninggal dunia ada 40 orang, kemudian korban luka berat ada 40 orang, dan kemudian korban luka ringan yaitu sebanyak 490 orang. Pada kerugian materi ada sebanyak 1.3.250.000 rupiah. Beralih ke informasi di Ponorogo, Jawa Timur, pemirsa, Polres Ponorogo menangkap 4 orang pencuri spesialis toko atau kios. Para pelaku yang tergabung dalam satu komplotan ini berasal dari luar daerah Ponorogo. Berdasarkan hasil penyelidikan, didapati satu tersangka merupakan residivis kasus yang sama. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini Polres Ponorogo melaksanakan rilis terkait hasil ungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan spesialis toko yang dilakukan oleh 4 orang pelaku, di mana salah satu pelakunya adalah residivis. Semua pelaku berasal dari luar kota. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pelaku 4 orang atas nama BF, DM, J, dan B, di mana sudah terjadi 6 peristiwa atau 6 TKP yang seluruhnya di wilayah Kabupaten Ponorogo. Untuk pasal yang disangkakan, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Sementara itu di Jawa Tengah terdapat 2 kasus menonjol yang terjadi di bulan April 2024 berhasil diungkap oleh Polda Jateng. Sebanyak 6 orang tersangka dan barang bukti berupa uang tunai, perhiasan, dan sepeda motor dengan total nilai ratusan juta rupiah turut diamankan. Kasus pertama yang diungkap adalah perampokan bersenjata api yang dilakukan komplotan residivis berinisial MM, AP, dan GS. Pelaku melakukan perampokan bersenjata api di 3 TKP yakni di Cepu, Bojonegoro, dan di toko emas di Blora. Para pelaku menggasak seluruh perhiasan dengan total senilai 150 juta rupiah. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 3 pucuk senti rakitan beserta 12 butir peluru gotri, ratusan perhiasan yang belum terjual, 2 buah handphone, 1 unit SPM, dan uang tunai hasil penjualan perhiasan sebesar 8,2 juta rupiah. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun. Kasus kedua yang diungkap adalah penemuan mayat seorang wanita korban pembunuhan di Desa Jatisobo, Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Korban diidentifikasi berinisial SRN yang beralamat di Desa Lemahabang, Kecamatan Juma Polo, Kabupaten Karanganyar. Pelaku berinisial RMS yang ditangkap di rumahnya mengakui perbuatannya ikut melakukan pembunuhan. Dan dari keterangan pelaku, pembunuhan dilakukan bersama 2 orang pelaku lainnya yang diketahui masih berstatus sebagai pelajar. Para pelaku juga membawa kabur uang, sepeda motor, dan HP korban. Motif pelaku mengaku karena desakan kebutuhan hidup.
dan para pelaku dijerat dengan ancaman pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana atau pasal 339 dan 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman mati. Hari ini Polda Jawa Tengah mengungkap kasus yang sangat mengerikan sekali, yaitu pelaku curas kelompok toko emas. Jadi pelaku 335 dan 338, yang satu itu curas, yang satu adalah kasus pembunuhan. Curas ini menjadi kasus menonjol karena apa? Di situ sudah menggunakan alat, yaitu senjata api, bahwa yang bersangkutan melakukan perampokan dengan cara kekerasan adalah pada saat toko emas itu akan tutup, di mana dua orang dengan menggunakan kendaraan masuk toko emas dengan cara mengancam, kemudian di dasarnya itu diambil semua toko emasnya sampai bersih. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.